warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari pagi ya, sangat sejuk ini, saya akan coba menambah lagi kegiatan pembelajaran bareng kita di pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika di SD. Yang akan kita pelajari bareng kali ini adalah di modul 7 tentang masalah lini persamaan dan pertidaksamaan linier. Untuk sesi ini yang saya garap masalah persamaan linier terlebih dahulu. Apa aja? Yang harus kita pelajari tentang persamaan linier. Yang harus kita pelajari tentang persamaan linier adalah yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana membuat fungsi linier. Tapi sebelum kita membuat fungsi linier, kita harus tahu dulu apa itu gradien. Sebelum membuat gradien, kita harus lebih tahu dulu bahwa gradien itu bisa dibentuk dari dua titik. Gradien itu disebut juga kemiringan. Nah, saya akan bahas dari paling awal, yaitu tadi menentukan gradien dari dua buah titik. Saya akan bentuk sebuah garis sistem kartesius. Oke, sistem kartesius. Saya bikin titik-titiknya agak beda warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7. Saya punya sebuah titik yang saya bikin kuning. Yang pertama saya bikin di sini adalah 1,1. Oke. Yang kedua adalah 4,5 saya sih. 4,5. Ya, saya bikin warnanya dulu. Ini adalah warnanya 4,5 dan inilah 1,1. Oke, saya hubungkan. Nah, dari hubungan ini yang membentuk sebuah garis kita bisa dapatkan gradien. Tadi kita ngomong gradien adalah kemiringan. Betul, kemiringan. Di dalam trigonometri ini juga bisa dianggap sebagai tangan sialnya. Tapi kita belum mempelajari trigonometri, nanti di forum selanjutnya. Untuk saat ini kita hanya mempelajari gradien dengan dasar aljabar saja. Gradien bisa dibentuk atau dibikin dengan rumusan. Kalau ada seperti ini, saya anggap ini adalah gradien itu adalah salam dengan M, maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Mana itu X1, mana Y1, itu bebas. Tapi saya bikin di sini aja sebagai X1 Y1 dan di sini adalah X2 Y2. Maka kita dapatkan 5 dimin 1 diper 4 dimin 1 sama dengan 4/3. Ya, ini gradiennya. Ingat juga pada saat ini bentuk positif, maka nanti gradiennya akan ini menuju ke atas. Kalau ini nanti negatif, maka gradiennya itu akan menuju ke bawah. Yaitu sisi mudah bagaimana membuat gradien dengan melihat tanda. Positif nanti arahnya ke atas, negatif itu arahnya ke bawah. Setelah itu tadi udah kita bahas lagi setelah mencari gradien kita akan menentukan titik. Fungsi linearnya bagaimana merumuskan fungsi linearnya? Fungsi linear ini Y min Y1, ini fungsi linear M dalam kurung X min X1. Y nya kita nggak tahu, tapi Y yang 1 tahu, kita Y 1, M nya kita dapatkan dari 4/3 X min X1
kita kalikan, Y min 1 sama dengan 4 per 3X di min 4 per 3. Karena ada penyebut 3, lebih mudahnya kita kalikan 3 semua dari depan, maka kita dapatkan 3Y min 3 sama dengan 4X di min 4. Kalau samanya X-nya saya mau bikin positif, dan akhirnya saya tarik ke sini semua, baik ini dan ini, baik ini dan ini saya tarik ke sini semua, baik ini dan ini saya tarik ke sini semua, maka kita dapatkan fungsi 4x min 3y min 4 ditambah 3 sama dengan 0. 4x di min 3y di min 1 sama dengan 0, atau kadang-kadang kalau samanya ada yang mau seperti ini, 4x min 3y sama dengan 1. Yap, oke. Nih. Kalau ada poin seperti ini, bagaimana menentukan bentuk gradiennya? Kalau ada bentuk seperti ini, maka cukup nih. Anggap ini sebagai A, ya. Ini sebagai B. Ditambah C sama dengan 0. Ini fungsi linear juga, maka gradien boleh dibentuk dari poin ini. Min A min A per B. A nya ya ini, B nya ya ini, ya, sama dengan min dulu, min, ya, dalam kurung 4 dibagi min 3 sama dengan 4 per 3, sama. Nah, ini gradien. Atau kadang-kadang berpikir seperti ini gradien. Mau dibentuk seperti ini, Y sama dengan MX ditambah B, gradien itulah ini loh, M. Bagaimana kita menerjemahkan dari ini? Ya boleh kita terjemahkan seperti ini loh. 4x min 3y sama dengan 1. Di sini y nya maunya adalah positif dan sendiri, ya, jadinya ini tak lempar aja sini, 3y ini 4x di min 1 saya bagi dengan 3 semua, maka kita dapatkan 4 per 3x min 1 per 3 sama dengan y. Nah, ini kita dapat juga gradien di sini dengan pola ini. Oke, sudah ketemu masalah gradien. Tadi boleh berbentuk titik ke titik, boleh berbentuk fungsi seperti ini, atau boleh berbentuk fungsi seperti ini. Kita dapatkan bentuk-bentuk gradien. Oke. Setelah kita sudah tahu bentuk gradien dan fungsi, setelah itu kita kembalikan lagi dari fungsi ke gradien, maka apa yang kita lakukan lagi? Ternyata yang kita lakukan lagi dalam membuat sebuah garis, yang seperti ini. Jika kita bikin satu garis lagi, kemungkinan nanti akan membentuk garis yang lain sejajar. Yang kedua, mungkin akan membentuk perpotongan, mungkin akan membentuk perpotongan tapi yang tegak lurus, ya, dan mungkin akan membentuk berhimpit itu jadi satu. Bagaimana fungsi-fungsinya? Karena kita belum mengetahui tentang masalah sudut, ya, sudut, maka yang kita pelajari adalah ini sejajar dan tegak lurus dari fungsi 1. Jika ada titik lain, maka berubah fungsinya. Oke, langsung dalam soal saja. Contoh soal seperti ini. 4x min y min 3 sama dengan 0. Ini sejajar di titik 2,1. Berapa fungsi yang dimaksud? Oh, kita gambar dulu supaya lebih jelas. Ini dalam menggambar sebaiknya dibentuk seperti ini. 4x min y sama dengan 3. Kenapa? Kalau udah seperti ini mudah kita membuat di mana hasil titik x dan titik y. Kata sini dulu.
titik-titiknya agak gede, warnanya itu aja. 1 2 3 4 ya, ini 1 2 3 4 sampai 4 saja. Nah, gimana fungsinya ya? Oh, ini caranya gini, kita bagi ini aja, bagi ini. Untuk di X berarti hasilnya nanti terlalu besar, Mas. Kita bagi ini untuk mendapatkan posisi di X berarti 3/4. Untuk X sama dengan 3/4. 3/4 itu di sini. Ya. Sedangkan untuk Y, nah ini untuk Y langsung aja untuk memudahkan bagi aja sini. Berarti Y sama dengan 3 dibagi min 1 itu sama dengan min 3. Min 3 itu di bawah. Kita lanjutkan kembali. Min 3 di bawah. 1 2 3 ya, ini nanti di sini. Saya hubungkan di garis yang warnanya agak beda. Nah, ini. Ya, ini garis yang fungsi ini. Apa itu sejajar? Sejajar adalah jika kita teruskan maka tidak akan berpotongan. Kita ambil titik ini adalah 2,1. 2,1 itu di sini, 2,1 di sini. Ini 21. Nah, ini 1 di sini. Oke. Kita gedein. 21 di sini. Ini garis sekali. Ya, 21 di sini. Lalu saya bikin sebuah garis yang sejajar dengan garis pertama. Ya, ini sejajar dengan garis pertama. Sini. Oke. Saya bikin warna kuning. Nah, ini. Nah, kuning itu adalah fungsi garis yang kita maksud. Kalau ini udah ketahuan, ini fungsinya sama dengan ini, sama dengan tadi 4x min y sama dengan 3. Lah ini berapa? Sejajar prinsipnya seperti ini, bahwa jika ini adalah garis A, ini garis B, maka gradien A itu harus sama dengan gradien B. Gradien saya anggap sebagai M. Dan nilainya, gradiennya tadi sudah kita dapatkan kalau ada fungsi seperti ini. 4x di min y sama min 3 sama dengan 0. Maka cukup ini. Min, ini depan x atau A sama dengan 4, depan y adalah min 1. Kita dapatkan gradiennya adalah 4. Kalau udah ada 4, berarti rumus awal. Y min y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. X dan Y tidak, karena ini fungsi. Kalau semuanya kita masukkan semua bukan fungsi nanti. Nah, ini X1 Y1 mana? Ini X1 Y1 sini. Maka kita dapatkan nilai Y min 1 sama dengan gradiennya ada 4 X min 2. Dari poin ini kita dapatkan Y min 1 sama dengan 4x di min 8. Kalau samanya x-nya maunya di awal ikut seperti ini, berarti nanti 4x min y. Oke, saya ikutin itu. Sini berarti min 7 sama dengan 0. Itu berarti fungsi kita dapat 4x min y min 7 sama dengan 0, atau sebalik dengan kata-kata 4x min y sama dengan 7. Kalau kita lihat lagi, ini dengan ini. Nanti garis ini adalah ini, garis ini dan ini. Fungsi depan 4x min y saat, dan ini juga ada 4x min y. Jadi dalam masalah sejajar boleh kita gunakan prinsip seperti ini. Jika Anda disuruh mencari sejajar 4x di min y sama dengan 3 di titik 2,1, maka boleh Anda kerjakan. Bikin lagi 4x di min y sama dengan ini yang membeda. Ini yang beda. Beda gimana untuk mencari 7? Ya gini aja, langsung aja. Ini kita masukkan sini dan ini kita masukkan sini. Nah, ini. Maka hasilnya adalah 4
2 di min 1 sama dengan 7. Nah 7 ini kita taruh ke atas, maka kita dapatkan nilai ini. Ya, ini boleh seperti itu ya. Tapi sebelum Anda menggunakan data yang seperti ini, Anda harus tahu kan ke dasar dulu sampai paham, baru nanti gunakan bentuk ini. Oke. Nah setelah sejajar, apa yang kita lakukan lagi? Tegak lurus. Saya hapus lagi tegak lurus biar bersih. Tadi 4x ya, karena kosongannya nggak saya hapus penuh, nggak kelihatan. Ini saya punya ini kartesius lagi, tapi agak beda biar lebih mengerti bagaimana cara membuat garis. Saya punya data x warna merah, x ditambah 2y sama dengan, contoh adalah 6. Ini tegak lurus di titik 1,1 contoh. Bagaimana ceritanya? Nah, langsung saja bikin dulu gradien dari sini. Ini min, depan x1, depan y2. Maka kita dapatkan gradien yang pertama adalah min 1/2. Fungsi tegak lurus itu seperti ini. MA akan menjadi MB ya. Ini kita bin 1, ini kita bin, bila hanya yang pertama ini ya. Saya bikin tambah biar mudah. Jika tidak ada, berarti kita anggap ini plus. Bila hanya tanda diubah dengan posisi diganti. Ini posisi diganti 1/m. Ya. Kalau seumpamanya MA itu sama dengan min setengah, maka nanti untuk gradien yang tegak lurus MB-nya ubah dulu tandanya positif, baik kedudukannya 2/1 atau 2 itu sendiri boleh. Karena kadang-kadang hidup kayak gini, bahwa MA min dikali min nih MB itu sama dengan 1, atau kadang-kadang MA dikali MB itu sama dengan min 1. Ini boleh kan, mau dipakai manapun nggak apa-apa. Yep. Yuk kita gambar dulu ini. Ini saya bikin titiknya terlebih dulu, panjang sampai 6 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, setelah itu kita bagi ini 6 bagi 1, 6 di X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini kemungkinan. Ini kita bagi 3, 1, 2, 3, ini 3 di sini. Saya jadi dulu garis, warnanya kita ubah dulu biar kelihatan bagus ya. Ini garis yang pertama yang kita maksud. Kita cek ini 1,1 itu di titik sini 1,1 ya. Ini 1,1 ya. Kita bikin tegak lurus, kemana? Oh, ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini yang mesti dimaksud. Nah, ini ya. Tadi ini nilainya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6, sedang ini adalah yang ditanya. Tapi kita udah tahu gradiennya adalah 2. Ya, kita rumuskan A dan ini adalah X1 dan Y1. Ya, nilainya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y1 nya apa dia? Y1 nya adalah 1, M nya adalah 2, X min 1. Maka kita dapatkan Y
min 1 sama dengan 2x di min 2 atau sebanding Y sama dengan 2x di min 1. Atau kalau x nya jadi 1 maka hasilnya nih 2x min Y x min Y sama dengan 1. Boleh seperti itu. Oke, loh. Nah, sekarang adalah ini tak terus dulu. Ini fungsinya dimaksud adalah 2x min Y sama dengan 1. Udah ketemu selesai. Kalau kita lihat sekilas seperti ini. Lihat Y dengan Y ada. Di depan Y ini 1 ya. Ini 1, ini 1. Diubah dia. Ini jadi sini. Ini berbalik. Terus ini jadi sini. Dan bagusnya lagi tanda juga diubah. Dari poin itu saya kemukakan persis rumusnya ini rumusnya. Maka jika seumpamanya soal seperti itu, boleh dong saya berpikir seperti ini. Pada saat X ditambah 2Y sama dengan 6, maka untuk tegak lurusnya nih kita bikin dulu min, karena ini pas di min. Ini 2 saya taruh ini X, ini Y dulu ya udah. Ini 1 di depan. Ini depan Y berbalik. Terus kita masukkan nilainya 1,1. Ini sebagai X1, sebagai 1. Maka jawabannya lah 1 itu sendiri. Oke, ini cara tegak lurus simpel. Tapi sama seperti acuan yang pertama tadi, sebelum Anda mengerjakan dalam bentuk ini, kerjakan dulu sampai paham bentuk-bentuknya. If cukup untuk yang ini, untuk sesi pertidaksamaan linearnya akan kita bahas di sesi selanjutnya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.